Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Anasaria Rahab, NIM 0501193165. Saya dari kelas EKI 6E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang skema manajemen harapan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadlan SE MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori harapan. Dalam teori harapan kadang disebut dengan teori ekspektasi atau expectancy theory of motivation. Seperti yang dikemukakan oleh Maslow dan Herbeck, menyatakan bahwa intensitas kecenderungan untuk melakukan dengan cara tertentu tergantung pada intensitas harapan, bahwa kinerja akan diikuti dengan hasil yang pasti dan pada daya tarik dari hasil kepada individu. Bittner pada tahun 1948 dalam bukunya Work Motivation berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harapan atau ekspektasi seseorang. Yang pertama, harga diri. Yang kedua, keberhasilan waktu dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, bantuan yang dicapai dari seorang supervisor dan pihak bawahan. Yang keempat, informasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas. Dan yang kelima, bahan-bahan baik dan peralatan baik untuk bekerja. Jadi harapan dapat didefinisikan sebagai keyakinan bahwa upaya yang lebih baik akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Harapan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepemilikan keterampilan yang sesuai untuk melakukan pekerjaan, ketersediaan sumber daya yang tepat, ketersediaan informasi penting, dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi harapan seseorang mewakili keyakinan seorang individu bahwa tingkat upaya tertentu akan diikuti oleh suatu tingkat kinerja tertentu. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan dari teori harapan. Yang pertama, teori harapan mendasarkan diri pada kepentingan individu yang ingin mencapai kepuasan maksimal dan ingin meminimalkan ketidakpuasan. Yang kedua, teori ini menentukan pada harapan dan persepsi, apa yang nyata dan aktual. Dan yang ketiga, teori harapan menekankan pada imbalan atau play-off. Dan ada juga keterbatasan dalam teori harapan. Yang pertama, teori harapan tampaknya terlalu idealis karena hanya individu tertentu saja yang memandang korelasi tingkat tinggi antara kinerja dan penghargaan. Dan yang kedua, penerapan teori ini terbatas sebab tidak langsung berkorelasi dengan kinerja di banyak organisasi. Dan penjelasan terakhir yaitu tentang pengendalian harapan. Kita sebagai manusia dalam kehidupan ini selalu ada masalah hidup yang harus diselesaikan. Setiap masalah justru berguna untuk menilai kualitas seseorang. Setiap manusia pasti memiliki harapan atau cita-cita yang selalu ingin diwujudkan. Namun, antara cita-cita dengan kenyataan selalu ada gap atau rintangan yang menimbulkan rasa puas dan rasa kecewa. Dimana kalau kita menganggap atau berpikir bahwa gap itu atau rintangan itu ke arah yang positif, maka kita akan merasa puas. Tetapi sebaliknya, jika kita membawa gap itu ke arah yang negatif, maka kita akan merasa kecewa dan tertekan. Karena semua harapan atau cita-cita kita tidak selalu sesuai dengan realita atau sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Sekian penjelasan dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.